Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Tutor 12. Di sini kami akan mempresentasikan ide prototipe kami, yaitu berupa edukasi penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan dalam rangka perayaan Harganas ke-29, itu Hari Keluarga Berencana Nasional. Oke, mungkin boleh di next untuk ke belakang. Untuk latar belakang itu sendiri, di mana sebagian masyarakat merasa penggunaan alat kontrasepsi masih belum cukup efektif dalam mencegah kehamilan. Karena kurangnya edukasi terkait cara penggunaan, pemilihan jenis alat kontrasepsi, efek samping yang ditimbulkan, dan faktor kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan sarana edukasi yang tepat terkait penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengguna, sehingga nantinya dapat mencapai target keluarga berencana yang diinginkan. Next. Di mana tujuan itu sendiri tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait alat-alat kontrasepsi. Dimulai dari cara penggunaan, pemilihan jenis alat kontrasepsi, efek samping yang ditimbulkan, dan juga faktor kenyamanan. Membuat nama acara itu Keluarga Sejahtera Bersama Harganas ke-29, yang mana partisipan itu sendiri itu adalah pasangan suami istri yang nantinya akan diundang, dan undangan ini akan disebar melalui kader desa dan juga ketua RT setempat. Di mana untuk waktu pelaksanaan itu sendiri itu 29 Juni 2022 yang merupakan Hari KB Nasional, dan tempatnya itu sendiri di Posyandu Desa Suka-Suka. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai daftar acara yang terdapat pada acara kami. Yang pertama di sini terdiri dari sosialisasi kontrasepsi, di mana pada acara ini kita akan melakukan sosialisasi berupa cara penggunaan kontrasepsi yang baik dan benar, dimulai dari setiap jenis alat kontrasepsinya, meliputi cara penggunaannya, efek samping, kemudian efektivitas dari setiap kontrasepsi yang digunakan. Kemudian juga kita akan membahas mengenai mitos dan fakta penggunaan kontrasepsi yang selama ini menjadi masalah yang sering terdapat pada masyarakat. Nah, kemudian nanti acara akan dilanjutkan dengan dilaksanakannya berupa games edukatif, di mana games ini akan berisi berupa acara penggunaan kondom pada objek tertentu, di mana nanti peserta akan diminta untuk memakaikan kondom tersebut, dan peserta yang memakaikannya dengan waktu paling cepat dan juga pemakaiannya yang tepat akan menjadi pemenangnya. Di mana games ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat atau partisipan dan juga cara penerapannya terhadap pemakaian kondom yang baik dan benar agar tidak terjadi masalah seperti kondom yang bocor ataupun kondom yang kurang nyaman saat digunakan. Rangkaian acara selanjutnya adalah pameran poster, di mana kegiatan pameran poster ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai alat kontrasepsi bagi peserta, dan diharapkan dengan media publikasi berupa poster ini dapat menyediakan konten yang menarik perhatian dan juga meningkatkan rasa ingin tahu peserta. Boleh next? Kita lihat berbagai posternya. Untuk poster yang pertama yaitu mengenai PLKB. Di sini sesuai dengan define pada di tutor kami, itu yang pertama adalah seringnya lupa untuk mengonsumsi pil, maka di sini dicantumkan mengenai bagaimana tips dan trik agar tidak lupa untuk mengonsumsi pilnya. Kemudian juga mengenai efek samping yang ditimbulkan, sering dikeluhkan juga. Di sini diberikan mengenai efek samping yang akan dirasakan oleh pasien, dan mengenai jenis pil yang berada, karena untuk jenis pil ini terkait dengan efek sampingnya. Boleh di next. Lalu untuk yang poster kedua yaitu mengenai suntik KB, di mana kalau misalnya di define kami di sini untuk mengenai kontraindikasi dan juga indikasi dari suntik KB sendiri, dan juga ada beberapa fakta maupun hal-hal yang menarik mengenai suntik KB ini dibandingkan dengan pemberian KB melalui rute lainnya. Selanjutnya ada pemasangan KB spiral, di mana alatnya nanti akan dimasukkan ke dalam rahim, dan tingkat kegagalannya sangat rendah dengan durasi pemakaiannya cukup lama. Namun ada beberapa efek samping yang ditimbulkan, salah satunya adalah rasa nyeri saat menstruasi, dan tertulis juga mengenai tips trik untuk mengatasi efek-efek samping tersebut, seperti untuk mengatasi rasa nyeri saat menstruasi itu bisa dengan dikompres hangat atau menggunakan obat analgesik. Boleh dilanjut?
Kemudian ada KB implan. Di sini KB implan bisa menjadi salah satu pilihan alat kontrasepsi yang lain. Nah, KB implan ini akan dimasukkan ke bawah kulit dari lengan atas. Dan pada poster ini juga include dari cara penggunaannya, efek samping, serta fakta dari KB implan, yaitu memiliki efektivitas mencegah kehamilan mencapai 99% dan juga aman untuk ibu menyusui. Dan hal-hal yang harus diperhatikan setelah penggunaan sekitar 3 tahun, maka KB implan harus dilepas dengan diganti KB implan yang baru. Boleh next. Baik, selanjutnya ada KB alami. Jadi di sini untuk membantu para peserta untuk dapat memilih jenis KB alami yang efektif, maka dijelaskan bermacam-macam KB alami, dimulai dari ada metode kalender, ASI eksklusif, kemudian juga ada senggama terputus. Dan juga kita berikan sebuah pemberitahuan kalau KB alami ini dia lebih tidak efektif dibandingkan dengan yang lain, maka sebaiknya pengguna menggunakan KB lain juga saat memilih KB alami. Boleh di next. Di samping dari KB-KB yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, ada pula penggunaan kondom dari Define yang sudah didiskusikan bahwa masih ada orang yang takut adanya permasalahan kondom bocor atau tidak efektifnya penggunaan kondom sebagai KB. Namun di sini kami akan menjelaskan bahwa ada manfaat-manfaat lebih yang bisa didapatkan jika orang mau menggunakan kondom sebagai kontrasepsi, yaitu yang pertama mencegah kehamilan, lalu meningkatkan efektivitas kontrasepsi yang sudah digunakan yang lainnya, lalu mencegah penyakit menular seksual, dan juga kondom ini salah satu alat kontrasepsi yang mudah didapatkan di banyak tempat, tidak seperti KB yang lainnya. Lalu dari kumpulan alat-alat kontrasepsi tadi akan disatukan pada buku saku kontrasepsi ini, yang tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai alat kontrasepsi dengan memadukan antara tulisan dan gambar melalui media publikasi berupa buku saku. Yang ini berupa desain awal dari cover buku sakunya, yang nanti di dalamnya itu terdapat jenis-jenis kontrasepsi serta petunjuk dan cara penggunaannya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi melalui pameran poster dan juga buku saku yang telah kami berikan, kami juga akan menyediakan sesi konseling di mana bertujuan untuk peserta dapat tanya jawab mengenai permasalahan individu yang dirasakan oleh peserta, dan kita sediakan solusi oleh tenaga ahli, yaitu dokter atau bidan. Next, untuk teknis dari sesi konseling ini akan tersedia 5 orang dokter dan bidan puskesmas, lalu satu peserta akan konsultasi dengan satu dokter atau bidan, peserta berbaris untuk antrian, dan nantinya peserta menunggu panggilan untuk giliran, dan setelah mendapat giliran, peserta dapat melakukan konsultasi dan mengajukan segala pertanyaan mengenai alat kontrasepsi tanpa dibatasi waktu. Selanjutnya, kami lampirkan juga struktur kepanitiaan yang sudah kami susun berdasarkan dari tutor kami, anggotanya. Untuk keberlangsungan acara ini ada dari ketua pelaksananya, dari Afif, ada sekretarisnya, ada Aquila, bendaharanya Indria, lalu seksi acara seperti yang tertera, ada Farida dan juga Nadia. Boleh di next. Seksi humas ada Alfi, seksi desain dan dekorasi ada Nabila dan Naifah, publikasi dan dokumentasi Yasmin, dan juga konsumsi serta logistik ada dari Dias dan juga Yosi. Boleh di next lagi. Selanjutnya kami lampirkan juga anggaran dana rancangan yang kira-kiranya nanti akan sebagai pengeluaran dengan uraian sebagai berikut. Dari administrasi nanti akan diberikan sertifikat kepada peserta dan juga narasumber serta pada dokter dan bidan yang ikut dalam acara. Lalu ada nemek dan acara juga seperti yang tertera, ada untuk peralatan dari games dan juga hadiah yang nantinya akan diberikan kepada pemenang games. Boleh di next. Selanjutnya dari publikasi ada spanduk dan juga poster serta leaflet yang nanti akan dibagikan, serta juga dari konsumsi dan logistik ada nasi kotak untuk konsumsi dari panitia, dokter, bidan, narasumber, serta untuk peserta. Untuk dari pemasukannya sendiri nanti akan ada dari dana usaha dan juga dari sponsorship seperti yang tertera. Boleh di next lagi.
Ya, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari prototipe dari tutor kami, di mana untuk kelebihannya sendiri, karena ini merupakan acara yang secara langsung terjun ke dalam masyarakat, maka kita dapat secara langsung menjangkau masyarakat sebagai target edukasinya. Kemudian kita juga dapat memberikan edukasi pada seluruh lapisan masyarakat, karena kita terjun secara langsung, maka kita bisa merangkul segala lapisan masyarakat, mulai dari sosial ekonomi yang rendah ataupun yang sedang. Kemudian untuk efektivitas acaranya bisa kita katakan lebih tinggi karena kita dapat secara langsung memberikan edukasi dan kita bisa mengetahui dan mengevaluasi secara langsung pula. Kemudian untuk kekurangan dari prototipe ini adalah memerlukan biaya yang cukup besar dan juga perencanaan yang matang. Selain itu juga karena sekarang masih kondisi pandemi, maka perlu ada pembatasan dari jumlah partisipan, kemudian keterbatasan dari pelaksanaan acara dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi prototipe dari tutor kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.